Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Datuk Danaswara Raditya Samsura dengan NIM 2308224. Video kali ini ditujukan untuk memenuhi tugas desain pemrograman dan website dengan dosen pengampu Pak Herbert Siragar. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi MVC atau model, view, and controller dalam aplikasi website menggunakan eh, bahasa PHP. Seperti yang bisa kita sama-sama lihat, di kanan ini sudah ada laman untuk kasus yang disediakan, yaitu kasus nasabah bank. Jadi saya membuat layout untuk memudahkan em, memudahkan viewer untuk melihat bagaimana hasil proses dari MVC yang digunakan untuk website ini. Sebelumnya untuk laman ini terlihat kosong begitu saja, cuma ada judul "Selamat datang di Bangkok". Nah, eh, lalu untuk yang pertama saya akan memperkenalkan tentang MVC itu terlebih dahulu. MVC itu eh, model, view, dan controller, di mana controller ini sesuai namanya em, berperan sebagai pengatur dari kedua atribut lainnya. View digunakan untuk menunjukkan atau UI, user interface, sehingga seperti yang bisa kita lihat sama-sama, laman yang ada di kanan ini merupakan em, hasil dari em, si atribut view. Jadi apa yang harus kita lakukan itu akan bergantung pada controller dan model. Nah, model di sini em, digunakan sebagai penyimpan data dari yang kita input pada view, dikirimkan oleh controller, dan juga bisa berperan sebagai storage, di mana view akan menampilkan data yang dikirimkan oleh controller yang akan dikirimkan oleh model, maksud saya, melalui controller. Begitu. Bisa kita lihat di sini untuk model, kita memiliki beberapa fungsi dengan kelas model yang menggunakan include bank. Bank itu tempat kita meletakkan objek, untuk kasus ini nasabah. Dan di sini memiliki fungsi konstruk. Jadi pada saat kelas nasabah dibentuk, maka dia akan otomatis memasukkan atribut-atribut yang dimasukkan ke dalam konstruknya ke sebuah array. Jadi terstruktur. Dan fungsi print untuk menampilkan dan dikirimkan ke view. Pada modelnya ini memiliki beberapa fungsi untuk ditampilkan melalui view yang diatur oleh controller. Jadi untuk implementasi lebih lanjutnya atau lebih jelasnya, bisa kita langsung masuk ke laman utama, yaitu index, tempat kita meletakkan codingan sehingga kita bisa lebih jelas melihat eh, apa yang bisa kita lakukan dengan MVC ini. Pertama-tama, kita harus membuat controller yang pertama, yaitu kita menggunakan nama variabelnya nasabah. Untuk nasabah, bisa menggunakan new controller. Nah, setelah itu, controller ini akan mengirimkan datanya itu untuk membuat new model. New modelnya itu akan bersedia untuk menerima perintah lanjutan. Nah, setelah itu kita bisa add di sini nasabah new user. New user ini untuk apa? New user ini untuk fungsi new user itu berasal dari controller yang memanggil model untuk create berdasarkan X user. X user ini adalah em, kelas yang dibuat dari parameter new user, dibuat untuk membuat new nasabah. Nah, new nasabah itu ada dari file bank, kelas nasabah, dan
ada fungsi konstruknya. Jadi dia akan mengkonstruksi atau membuat kelasnya ini secara otomatis pada saat dipanggil gitu. Dan akan dikirimkan ke model untuk di-create. Pada saat di-create, maka dia akan mengirimkan pesan pada saat jika data tersebut sudah disimpan dalam model atau database kecilnya, yaitu di model. Kalau kita refresh, maka dia akan menunjukkan pesan bahwa data nasabah baru telah ditambahkan. Nah, bagaimana untuk menampilkannya? Kalau kita mau menampilkan, kita bisa menggunakan fungsi yang ada di controller. Namanya itu get users. Jadi dia akan mengirimkan fungsi ini ke model untuk di-show. Show itu pada file model, dia akan menunjukkan for each. Jadi untuk setiap elemen yang sudah ada di dalam user, berapa banyak user yang sudah diinput, maka dia akan mengirimkan data tersebut ke fungsi print. Fungsi print ini berada pada file bank, di mana dia akan membuat layout begitu untuk membuat datanya mudah dibaca. Ini saya buat agar mudah dibaca. Jadi ada nama nasabah, nomor rekening, alamat, nomor telepon, dan saldo. Untuk lebih jelasnya bisa kita langsung coba di sini, nasabah, get user. Begini. Kalau kita refresh, maka dia akan mengirimkan data seperti ini. Kalau kita perhatikan, pada saat kita menuliskan new user, maka di sini data yang kita masukkan itu adalah nama, nomor rekening, alamat, telepon, dan saldo. Nah, di sini bisa kita lihat atribut-atribut atau parameter argumen yang kita kirimkan ke parameter fungsi new user ditampilkan pada saat kita melakukan pemanggilan fungsi get user. Jadi sudah terbukti bahwa get new user ini mengirimkan data ke model dan kita mengambil data melalui model dari get user. New user mengirimkan data ke model, get user kita mengambil data dari model. Nah, selain itu, jika kita copy misalnya data ini menjadi 2 kali lipat, maka get user ini karena dia sifatnya for each, dia akan menampilkan semua data yang masuk. Jadi, tidak hanya ini, karena data nasabah baru ditambahkan, maka dia akan jadi 2 gitu, data yang sudah ditambahkan. Dan yang keluar juga 2, walaupun datanya identik. Begitu. Lalu di sini juga saya menerapkan metode CRUD atau create, read, update, and delete pada controller dan model. Di sini kita bisa melihat new user itu untuk create, get user itu untuk show atau read data, get user yang tanpa S, dia akan read tapi data spesifik, data yang berdasarkan ID. Lalu ada edit user dan delete user. Nah, bagaimana cara kerjanya? Untuk saat ini bisa kita lihat di sini walaupun ini identik, tetapi yang membedakannya adalah indeks dari array-nya. Sehingga jika kita coba untuk edit atau untuk ini ya, untuk show atau find, kita bisa cek get user dengan ID indeksnya. Indeksnya itu berdasarkan yang kita lakukan sebelumnya. Jadi kalau yang pertama itu berarti indeksnya 0, yang kedua indeksnya 1. Jika kita mau mengedit yang kedua atau menunjukkan yang kedua, maka kita bisa menggunakan ID 1 atau indeks 1. Karena ini datanya identik, untuk membedakannya mungkin bisa kita buat Budi Yono gitu untuk yang kedua. Jadi kalau kita refresh, di sini ada yang pertama Budiono, lalu ada Budi, lalu Budiono. Nah, untuk Budiono yang pertama itu merupakan hasil dari get user 1 gitu. Jadi dia mengambil indeks 1 yaitu yang Budiono, lalu melakukan get users.
untuk lebih jelasnya jika ini kita ubah jadi komentar, maka hanya Budiono yang muncul gitu. Lalu eh, kita bisa juga edit user. Nah, edit user ini menggunakan indeks juga, tetapi kita butuh variabel yang kuat untuk mengubahnya, yaitu variabel yang setara. Karena pada di controller dia akan membuat new nasabah, yang mana dia akan membuat user baru. Nah, untuk argumen ini kita juga harus buat gitu. Nah, di sini argumennya untuk mengubah misalnya ini Budiono, kita ubah jadi Budianti gitu namanya. Jadi seharusnya yang keluar adalah yang pertama Budi, lalu jika benar dia sudah diedit, maka akan Budi lalu Budianti. Nah, di sini juga tertera bahwa data nasabah ke-1 telah diubah. Nasabah ke-1 adalah nasabah dengan indeks 1. Begitu. Nah, terbukti sesuai apa yang saya katakan. Jadi yang pertama itu ada Budi, lalu yang kedua ada Budianti. Maka terbukti data yang sudah kita tulis bisa diedit menggunakan edit user. Nah, selain itu ada yang terakhir yaitu delete ya, delete user. Nah, di sini kita bisa menghapus suatu record atau data yang sudah kita tulis. Nah, kalau di sini delete user menggunakan ID 0, berarti indeks yang ke-0 yang akan kita hapus, maka seharusnya get usernya akan menunjukkan hanya Budiono dan Budinya sudah dihapus gitu. Kalau kita coba refresh, dan seperti yang bisa kita lihat, data nasabahnya ada 2 yang kita kirimkan, tetapi yang ditampilkan hanya 1. Karena apa? Karena data nasabah ke-0 telah dihapus atau indeks ke-0 telah dihapus. Maka yang muncul hanya nama nasabah yang Budiono. Begitu. Mungkin sekian demo dari aplikasi MVC untuk bahasa PHP dalam pengaplikasiannya dalam website. Untuk file atau kelanjutan dari detail program ini akan saya sertakan pada deskripsi di bawah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.